Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayudha di channel Cross Christ. Saya ingin bertanya kepada saudara, masih ingatkah saudara ulang tahun yang keberapa yang terakhir? Saudara, ingatlah selalu bahwa menjadi tua itu sebuah kepastian, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan dan perjuangan. Orang menjadi tua belum tentu dia menjadi dewasa, belum tentu. Mungkin saja dia menjadi self absorption. Dia selalu minta seperti padang gurun, padang pasir. Dikasih hujan berapa saja dia kurang terus, minta terus. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ulang tahun keberapa saudara yang terakhir merayakan? Mungkin tidak merayakan, tetapi saudara ingat itu ulang tahun keberapa? Ada orang yang begitu anti dengan acara ulang tahun karena dianggap ya tidak sesuai dengan prinsip hidupnya. Tetapi ada orang yang merayakan diam-diam karena takut dihakimi. Ada juga yang merayakan tapi selalu lupa maknanya apa dan ulang tahun keberapa. Tetapi yang terpenting adalah dengan bertambahnya usia, kita harus bertanya pada diri sendiri. Setiap kali kita berulang tahun, bertambah usia atau berkurang umurnya, nah, pertanyaan paling penting adalah kalau kita masih aktif sebagai pelayan, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pemimpin, pertanyaan terpenting adalah kita sedang menerima atau memberi. Kita sedang mencurahkan energi, mencurahkan pengabdian, atau mungkin sedang memeras atau merampok. Nah itu saudara-saudara. Ingat, Yesus satu-satunya teladan bekerja tidak terlalu lama, hanya 3,5 tahun yang dicatat di dalam Alkitab, dalam rancangan atau rencana keselamatan Tuhan, keselamatan Allah, hanya 3,5 tahun. Nah, puncak karirnya, puncak paripurna atau karyanya yang terbesar adalah dia memimpin dengan penuh kedewasaan, dan bukti penuh kedewasaan itu dia memberikan, bukan meminta. Bukan meminta orang setor kepada dia, bukan orang meminta untuk terus memberi kepada dia, tapi dia memberikan nyawanya. Dia memimpin dengan penuh kedewasaan, memimpin sampai menyerahkan nyawanya. Mengelola suatu pelayanan sampai memberikan nyawanya. Nah, itu luar biasa, saudara. Apakah ada pemimpin yang memimpin dengan jiwa yang penuh dewasa dan kedewasaan itu sampai memberikan nyawanya, sampai menguras kekuatan, menguras energinya, menguras finansialnya, menguras harta bendanya, memberikan kepada orang yang dipimpin? Itu salah satu kedewasaan dalam memimpin, bukan meminta, menuntut, wah, mau diutamakan dan sebagainya. Ingat, ini adalah lanjutan pembukaan video tentang kedewasaan di dalam iman Kristen, atau gereja yang dewasa, atau orang Kristen yang dewasa. Saudara, mari kita melayani sambil terus bertanya, apakah kita menerima atau memberi? Sementara kita memimpin dan masih aktif dalam kepemimpinan, mari kita terus bertanya, apakah kita sedang menerima terus, menerima pemberian, menerima penghargaan, menerima penghormatan, tetapi belum memberi, dan orang sedang menunggu-nunggu apa nih yang sedang diberikan kepada bawahannya, kepada jemaatnya, kepada pelayanan, kepada masyarakat, terutama di era pandemi ini. Ya, selama bertahun-tahun gereja telah menerima persembahan, telah menerima perpuluhan, kita menunggu gereja yang dewasa. Apa pemberian gereja, apa sumbangsih gereja, apa kontribusi gereja di masa pandemi COVID-19, di masa virus corona, di masa PSBB? Apakah gereja terus menuntut, meminta perhatian, meminta pemberian, atau justru sekarang saatnya gereja menunjukkan kedewasaan, gereja menunjukkan karakteristik atau tanda-tanda kedewasaan gerejanya, yaitu dengan berkorban, dengan memberi? Nah, saudara,
Apakah saudara berada di dalam gereja yang pemimpinnya berkorban saat ini? Apakah saudara ada di dalam gereja yang jiwanya adalah jiwa berkorban di saat PSBB yang begitu sulit ini? Karena sudah bertahun-tahun gereja menerima. Sampai saya pernah mengajar di sebuah kampus, dan saya memberikan tugas kepada mahasiswa saya program Pascasarjana untuk mereka mencari tahu, membuat survei, membuat riset, apakah ada keseimbangan penggunaan anggaran gereja. Ternyata didapati bahwa ada beberapa gereja atau banyak gereja yang menyimpan uangnya di bank itu sampai bermiliar-miliar. Nah, ini saatnya gereja untuk menunjukkan tanda-tanda kedewasaannya. Dia memberi, berkorban, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dan kepada umat terutama, bahkan kepada bangsa dan negaranya. Saudara dikasih Tuhan, mari kita menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai orang Kristen di saat pandemi COVID-19 ini. Ingat, jangan lupa 3M. Sementara kita mengabdikan diri, sementara kita menunjukkan bukti kita sebagai orang Kristen yang dewasa, ingat 3M, gunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dengan demikian kita dewasa dalam hal mematuhi peraturan pemerintah untuk mendukung para pejuang di garda terdepan, yaitu para perawat, para dokter, dan petugas medis lainnya, bahkan TNI Polri yang sedang berjuang dan terus berjuang untuk memenangkan pertarungan ini. Mari kita menjadi orang Kristen yang dewasa, yaitu memberikan kontribusi. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa membantu orang lain, kita mematuhi peraturan dengan cara gunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.